Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfi Rizka Faradillah, NPM 1901011114. Saya dari kelas PAIB semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang fikih munakahat yang di dalamnya terdiri dari sub-sub pembahasan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu perintah menikah. Secara bahasa, nikah diambil dari bahasa Arab nakaha yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan aktivitas hubungan dan akad secara bersamaan. Adapun secara istilah, menikah adalah akad yang dengannya dihalalkan bersenggama, menyentuh, bercumbu antara laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain, dengan akad nikah ini, seorang lelaki dan perempuan dihalalkan untuk saling menikmati dan bersenang-senang satu sama lain. Perintah menikah didasarkan oleh firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu wanita saja atau budak-budak yang kamu miliki. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Di antara hikmah dari diisyaratkannya pernikahan yaitu demi menjaga kehormatan sebagai sarana berkembang biak dan penjagaan terhadap eksistensi manusia membentuk keluarga yang dengannya akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan. Bahasan selanjutnya yaitu konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Di dalam agama Islam, konsep peminangan bebas berasal dari siapa saja, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Yang penting dengan cara yang baik dan dianjurkan dalam Islam. Dan apabila perempuan yang meminta terlebih dahulu, itu tidak akan menjadi masalah. Sebab pada zaman Sayyidina Khadijah, beliau meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Cara melamar yang baik dan benar yaitu melalui perantara orang baik yang bisa menjabarkan atau menjelaskan keadaan dengan baik tanpa adanya dusta, dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. Pembahasan ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan. Di dalam pernikahan memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu ada 5 rukun. Yang pertama, suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan kelima, sigot, yang terdiri dari ijab dan qabul. Dari masing-masing kelima rukun ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di sini saya akan membahas satu persatu syarat dari kelima rukun ini. Yang pertama yaitu suami. Syaratnya, suami tidak dalam keadaan ihram ataupun berhaji. Yang kedua, kehendak sendiri, sehingga tidak sah menikahnya seorang laki-laki yang dipaksa. Ketiga, jelas orangnya. Keempat, si calon suami mengetahui nama calon istri berikut nasabnya. Kelima, si calon suami harus jelas kelaki-lakiannya. Keenam, si calon suami harus tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya, istri terdapat 4 syarat, sama seperti seorang suami, tidak dalam keadaan ihram, jelas orangnya, tidak menjadi istri orang lain atau tidak dalam keadaan masa iddah,
dan jelas ke perempuannya. Selanjutnya wali, kehendak sendiri, merdeka, laki-laki, tidak fasik, taklif, adil, tidak dalam keadaan ihram, harus selamat dari lemahnya akhlak, dan yang terakhir ijab dan qabul. Syaratnya seperti akad jual beli, kata-kata yang tegas, tidak ditaklik dan tidak dibatasi waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang akad nikah dalam Islam. Akad nikah merupakan ikatan syar'i antara pasangan suami istri. Dengan halnya kalimat ringkas ini telah mengubah berbagai macam hukum antara kedua belah pihak. Dengan akad nikah, pasangan suami istri telah mengikat sebuah perjanjian seia sekata untuk membangun rumah tangga yang syar'i. Terdapat 5 hal yang harus dipahami dalam pernikahan Islam yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran agama karena menikah itu ibadah. Contohnya hamil di luar nikah dan memamerkan aurat istrinya. Kedua, wali nikah. Harus ada wali nikah bagi perempuan. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa izin walinya. Jika ayah kandungnya meninggal, boleh diganti dengan pamannya atau saudara laki-laki dari ayahnya. Yang ketiga, harus ada mahar. Mahar adalah harta yang diberikan oleh laki-laki untuk sahnya sebuah pernikahan. Keempat, 2 orang saksi, boleh dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Yang kelima, yaitu diiklankan dengan cara mengundang sebagian orang untuk mendatangi acara pernikahannya. Pembahasan selanjutnya mengenai wali dan saksi dalam pernikahan. Dalam pernikahan terdapat syarat wali nikah yang terdiri dari 6, yaitu 1. Baligh, 2. Laki-laki, 3. Merdeka, artinya bukan budak, 4. Sama agamanya. Jika yang nikah beragama Islam, maka walinya juga harus beragama Islam. 5. Bisa melihat dan menilai, mengetahui mana yang baik untuk anaknya. 6. Bisa diterima persaksiannya, bukan fasik atau pendusta. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam Islam. Mahar pernikahan boleh dibayarkan secara tunai, juga boleh dibayarkan secara bertahap atau tidak tunai. Ibnu Qudamah mengatakan, mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda, karena mahar termasuk bayaran dalam muawadah atau timbal balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga. Semua kembali kepada kesepakatan Imam Ibnu Baz menjelaskan teknis pembayaran mahar. Permasalahan ini kembali kepada kesepakatan suami istri atau kesepakatan antara suami dengan wali dari perempuan ketika mereka sepakat dalam hal tertentu. Tidak masalah, seperti menyegerakan mahar atau menundanya. Pembahasan selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai poligami. Dalam perspektif hukum Islam tentang poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yaitu surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Nabi Muhammad SAW melakukan poligami atas dasar perintah Allah dengan turunnya wahyu. Namun ada ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami untuk laki-laki biasa. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan dan ada yang mempersyaratkan dengan ketat. Ada yang melarang poligami kecuali karena terpaksa dalam kondisi tertentu. Yang pasti, hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak atau haram dan juga tidak menganjurkan secara mutlak atau wajib.
Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaannya poligami menurut hukum Islam harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan antara pihak yang terlibat. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.